Baik, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran IPS bersama Bapak Dery Septi Effendi. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai beberapa materi, terutama mengenai benua-benua yang ada di dunia. Oke, seperti kita ketahui sebenarnya jumlah benua yang ada di dunia ini eh, beda-beda ya dari setiap sudut pandang. Jadi ada yang menganggap benua di dunia ini ada 5, ada yang nyebutnya 6, ada yang nyebutnya juga 7 gitu kan, tergantung dari eh, dari sudut pandang mana kita melihat. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah versi dari 5 benua ya. Benua nanti yang akan kita bahas ini beberapa ada benua Afrika nih yang saya lingkarin. Kemudian ada juga benua Eropa, kemudian ada juga benua Asia, ada benua Australia, ada juga benua Amerika. Nah, di minggu-minggu yang lalu saya sudah memberikan sebuah video ya yang isinya mengenai profil dari berbagai benua tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas nih sebenarnya ada apa saja sih di masing-masing benua tersebut. Tapi sebelum kita mendalami mengenai masing-masing benua, kita akan melihat nih sebenarnya apa sih definisi dari benua itu sendiri. Oke. Nah, benua itu adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya ini bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Nah, ini adalah salah satu definisi dari benua yang kita ketahui. Tapi ada banyak sebenarnya sudut pandang yang menganggap bahwa ada kriteria-kriteria lain seperti budaya, kemudian kriteria-kriteria yang berhubungan dengan sejarah juga ya untuk mendefinisikan mengenai benua tersebut. Ada juga dari istilah geologi yang menganggap bahwa yang disyaratkan menjadi sebuah benua itu harus mempunyai lempeng yang sama. Jadi ketika lempengnya berbeda maka itu juga akan tidak termasuk dalam benua tersebut. Oke, di sini ada sebuah video yang memperlihatkan bahwa ada sebuah teori dari Continental seseorang. drift. Saya matiin ininya ya. Jadi ada sebuah teori dari seorang ilmuwan bernama Alfred Wegener. Dia punya sebuah teori namanya continental drift atau pergeseran benua, di mana teori ini mempercayai bahwa benua-benua yang ada di seluruh dunia saat ini itu adalah bukanlah sesuatu yang diam ya, tapi semuanya bergerak satu sama lain. Bahkan menurut penelitian, daratan yang kita pijak saat ini terus aktif bergerak 7 sampai 9 cm per tahun ya. Makanya nggak kerasa, tapi kalau kita ambil waktunya yang sangat panjang maka akan sangat terasa. Kita lihat di video ini ya. Ternyata dulu benua-benua yang kita tinggali ini dulu pernah berbentuk seperti ini, tapi nanti akan bergerak satu sama lain. Nah, dulu dipercaya ada sebuah benua raksasa namanya Pangea atau Pangea yang artinya dalam bahasa Yunani itu adalah seluruh bumi. Nah, tapi seiring waktu selama ratusan bahkan jutaan tahun, akhirnya benua-benua tersebut terpecah dan nanti akan terus bergerak hingga membentuk benua yang kita tinggali sekarang. Oke, itu menurut teori continental drift. Jadi, jika penampakan bumi kita sekarang seperti ini, maka kemungkinan besar 250 juta tahun yang akan datang pasti akan berubah lagi. Oke, itu sedikit tambahan informasi ya mengenai continental drift. Oke, kita yang akan kita bahas pertama kali ini adalah benua terbesar di dunia atau kita kenal sebagai benua Asia. Nah, benua Asia ini sebenarnya adalah benua yang jika digolongkan ke dalam definisi yang tadi, maka seharusnya benua Asia ini termasuk juga bergabung dengan benua yang ada di tetangganya, yaitu benua Eropa, karena memang antara benua Asia dan juga benua Eropa ini merupakan satu daratan yang tidak terpisahkan. Tapi karena ada perbedaan budaya, akhirnya wilayah Eropa yang ada di sebelah sini ini dianggap benua yang berbeda. Meskipun secara daratan harusnya ini termasuk ke dalam benua Asia, dan para ahli banyak yang menyebutkan bahwa ketika benua Asia dan benua Eropa ini dianggap menjadi satu benua yang satu gitu, kesatuan satu benua, maka benuanya disebut sebagai benua Eurasia, gabungan dari Euro atau Eropa dengan Asia. Ini dari sudut pandang lain ya, tapi kita akan pakai versi di mana benua Asia dan Eropa merupakan benua yang
berbeda. Oke, kita akan lihat ya, saya hapus dulu. Oke, benua Asia ini terletak di 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Nah, secara garis besar benua Asia ini terletak di belahan bumi bagian utara. Nah, yang bagian selatannya ini hanya wilayah negara kita ya, dan juga Timor Leste yang paling selatan ada di garis khatulistiwa. Sisanya semua ada di bumi bagian utara. Oke, next. Nah, benua Asia ini merupakan benua terbesar, dan benua Asia ini memiliki luas kurang lebih 44 juta kilometer persegi. Ini udah dipisahin dengan Eropa ya, bayangin jika benua ini digabungin dengan Eropa mungkin akan lebih besar lagi wilayahnya. Nah, kita akan melihat secara geografis, benua Asia ini berbatasan di bagian utara ini dengan Laut Arktik nih, yang daerah sini. Laut yang ada di kutub utara. Ini namanya Laut Arktik, ini batas utara dari wilayah benua Asia. Di sini iklimnya sangat dingin ya, bahkan hampir semua lautnya di sini membeku. Terus di sebelah barat ini benua Asia berbatasan dengan Selat Bering di sini yang memisahkan dengan benua Amerika dan juga Samudra Pasifik. Ini Indonesia juga ada di Samudra Pasifik ya, dan juga Jepang dan lain-lain. Nah, di sebelah selatan benua Asia ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia nih, daerah sini. Ini Samudra Hindia. Kemudian di sebelah barat ini perbatasannya cukup banyak. Yang pertama di sini nih. Nah, saya ganti ya ke bawah poin. Nah, batas yang paling barat ini ada pegunungan Ural di sini. Kemudian ada Laut Hitam di sini. Kemudian ada Laut Kaspia di sini. Ada Selat Bosporus. Kemudian ada Selat Dardanella. Kemudian ada terusan Suez di sini yang berbatasan dengan negara Mesir ya. Kemudian ada Laut Merah. Kemudian juga ada Laut Mediterania di sini. Itu adalah perbatasan benua Asia di bagian barat. Oke. Di benua Asia ini tersendiri terdapat sebuah danau. Danau terbesar di benua Asia itu adalah Danau Aral yang ada di perbatasan negara Uzbekistan dan juga negara Kazakhstan. Nah, luas wilayahnya ini kurang lebih 66.457 km persegi. Nah, meskipun Danau Aral ini dianggap sebagai danau terluas, tapi sebenarnya di benua Asia ada danau yang lebih luas nih. Luasnya kurang lebih 300.000 km. Ini adalah namanya Danau Kaspia, tapi karena saking luasnya, maka para peneliti sepakat bahwa Danau Kaspia ini lebih cocok disebut laut ya, karena memang wilayahnya sangat luas. Jadi sebenarnya kalau misalnya Kaspia ini disebut sebagai danau, maka Kaspia ini pantas dianggap sebagai danau terluas di benua Asia. Yang berikutnya ada sungai terpanjang. Sungai terpanjang ini terdapat di negara Tiongkok, di Republik Rakyat Tiongkok. Nah, namanya adalah Sungai Yangtze. Panjangnya lebih dari 5.800 km. Kemudian ada juga puncak tertinggi di pegunungan Himalaya. Bahkan wilayah Himalaya ini sering dianggap sebagai atap dunia. Nah, ada puncak namanya Puncak Everest, di mana tingginya ini mencapai 8.848. Luar biasa sekali ya. Ini kalau ada pesawat lewat sini pasti nabrak ke puncaknya. Terus yang berikutnya, titik terendah dari benua Asia ini ada di wilayah ini. Namanya adalah Laut Mati. Laut Mati ini ada di perbatasan antara Yordania dan juga Israel atau Palestina. Nah, di sini titik terendahnya ini adalah 394 meter di bawah permukaan laut. Jadi jika dibandingkan dengan permukaan laut ini lebih rendah 394 meter. Oke, itu beberapa fakta penting ya mengenai benua Asia. Nah, ini peta ini memperlihatkan mengenai negara-negara yang terdapat di benua Asia. Nah, kita akan lihat benua Asia ini secara regional dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, ada bagian Asia Tengah, daerah sini. Ini Asia Tengah. Kemudian ada juga Asia Barat, ini daerah sini. Kemudian ada juga Asia Selatan, daerah sini nih.
Kemudian ada Asia Tenggara nih, daerah sini. Kemudian ada Asia Timur, daerah sini. Dan yang terakhir ada Asia Utara nih, sebelah sini. Oke. Nah, kita akan melihat satu persatu ya dari bagian-bagian atau pembagian benua Asia berdasarkan wilayah regionalnya. Yang akan kita lihat pertama kali ini adalah Asia Utara. Kita lihat di Asia Utara ini ada negara apa saja sih? Oke, Asia Utara ini wilayahnya terletak di wilayah paling utara benua Asia. Nah, wilayahnya ini berada di sekitaran lingkaran garis kutub ya, makanya iklim di wilayah Asia Utara ini lebih banyak iklimnya dingin, suhunya rendah ya. Nah, negara yang terdapat di wilayah Asia bagian utara ini adalah negara Rusia. Nah, kalian pasti bertanya kan, ini kan Asia, kok kenapa sih ada negara Eropa? Oke, ternyata Rusia ini meskipun dia lebih banyak digolongkan menjadi negara Eropa, tapi sebagian besar wilayahnya ini menduduki wilayah di benua Asia. Jadi Rusia ini adalah negara transbenua, di mana negara Rusia ini terdapat di dua wilayah benua. Oke, itu yang Asia Utara ya. Jadi di Asia Utara negaranya cuma satu. Oke, sekarang kita lihat nih di Asia Timur ada negara apa saja sih? Oke, di Asia Timur ini sering disebut juga sebagai wilayah Timur Jauh ya. Timur Jauh oleh bangsa Eropa di zaman dulu. Nah, di wilayah ini ada beberapa negara yang termasuk ke dalam negara Asia Timur. Yang pertama nih, negara yang paling besar wilayahnya adalah Republik Rakyat Tiongkok atau kita menyebutnya China atau RRC. Kemudian ada juga negara yang namanya Mongolia. Mongolia ini adalah negara di wilayah Asia Timur yang tidak memiliki wilayah laut ya, karena terperangkap di tengah-tengah benua. Nah, ini nih lokasinya di sini, kalau yang di benderanya yang ini. Kemudian ada negara berikutnya itu adalah Korea Utara yang terkenal nih, ada pemimpinnya namanya Kim Jong Un, mungkin kalian sering dengar. Terus ada juga Jepang di sini, merupakan salah satu negara kepulauan. Dan ada Korea Selatan yang sangat terkenal dengan drama Koreanya, mungkin cewek-cewek kalian pada suka ya nonton film dari negara ini. Kemudian ada juga negara yang namanya Taiwan atau dikenal juga sebagai China Taipei. Kemudian ada lagi negara yang kecil berbentuk kepulauan namanya Hong Kong. Kemudian ada juga Macau. Nah, ini adalah negara-negara yang terdapat di wilayah Asia bagian timur. Oke, sekarang kita akan lihat nih di Asia Tenggara. Ada apa saja sih? Oh, ternyata kita sepertinya mengenal ya peta wilayah dari Asia Tenggara ini, karena memang Asia Tenggara ini adalah tempat di mana negara kita berada nih, Indonesia. Indonesia ada di wilayah Asia Tenggara. Nah, kita lihat selain Indonesia ada negara mana saja kah yang ada di Asia Tenggara? Nah, yang di Asia Tenggara ada juga negara Malaysia. Malaysia wilayahnya yang ini sama yang ini ya. Yang satu di Semenanjung Malaya, yang satu lagi di wilayah Kalimantan Utara. Kemudian ada negara kecil, negara pulau di selatan Malaysia, ada namanya Singapura. Kemudian di wilayah Kalimantan juga ada negara nih, ada Brunei Darussalam. Kemudian ada Thailand, kemudian ada Myanmar, kemudian ada Vietnam, dan ada negara, satu-satunya negara di wilayah Asia Tenggara yang tidak memiliki laut, yaitu Laos. Kemudian ada Kamboja. Selain itu juga ada negara kepulauan di sebelah utara Indonesia namanya Filipina. Dan yang terakhir, negara yang cukup kecil juga, dan ini merupakan mantan dari provinsi Indonesia ke-27 waktu itu ya, ada Timor Leste. Oke, itulah negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara. Nah, negara-negara di Asia Tenggara ini terkenal dengan sebuah organisasi yang namanya ASEAN. Mungkin kalian udah pernah belajar tentang itu ya. Oke, kita lihat di Asia Selatan ada apa aja sih negara-negaranya. Oke, Asia Selatan ini sering disebut juga sebagai wilayah Hindustan ya, karena memang mayoritas penduduknya beragama Hindu, tapi ada juga yang beragama Islam dan beragama Buddha juga ya. Kita lihat ada apa saja sih negara yang terdapat di sini. Oke, yang pertama, negara terbesar yang ada di Asia Selatan itu adalah India. Kemudian
Ada negara Pakistan nih yang ini, ada juga negara Afghanistan, negara yang tidak memiliki wilayah laut di Asia Selatan. Kemudian ada juga Nepal, di mana di negara ini terdapat puncak tertinggi di dunia, yaitu puncak Everest ya. Jadi hampir semua wilayah Nepal ini ada di daratan tinggi. Kemudian ada Bhutan, kemudian ada juga Bangladesh, kemudian ada juga Sri Lanka, dan yang terakhir ada Maladewa, sebuah negara kepulauan kecil ya. Kalian boleh cari di internet, banyak banget tuh tentang Maladewa. Tempatnya indah sekali. Oke, yang berikutnya ada Asia Barat. Di Asia Barat ini ada negara apa saja sih? Oke, wilayah Asia Barat oleh para peneliti Eropa dan juga dalam sudut pandang orang Eropa di zaman dulu sering disebut sebagai wilayah Timur Tengah, karena memang menurut orang-orang Eropa nih, orang Eropa ada di sini, wilayah ini merupakan wilayah timur tapi masih ada di tengah-tengah. Maksudnya apa? Karena ini adalah wilayah timur yang paling dekat dengan wilayah Eropa, beda dengan Asia Timur yang dianggap sebagai timur jauh. Timurnya jauh banget, kalau ini timurnya tengah, masih cetek gitu, masih dekat gitu. Oke. Ada negara apa saja sih di wilayah Timur Tengah? Nih yang ada di peta saya masukin nih satu ya. Meskipun ini bukan wilayah Asia ya. Ini termasuknya ke negara Afrika, ini Mesir. Tapi kita masukin karena ini sering disebut juga sebagai bagian dari negara yang ada di Timur Tengah. Oke, ada negara apa nih? Negara terbesar yang ada di wilayah Asia Barat itu adalah Saudi Arabia, yang terkenal dengan dua kotanya itu Makkah dan Madinah. Kemudian ada Yordania, kemudian di sini ada Israel, kemudian ada Palestina, di sini ada Lebanon, kemudian di sini juga ada Suriah, yang sekarang masih ada dalam keadaan perang. Kemudian ada Turki juga, meskipun Turki ini masuk ke wilayah Asia Barat ya, tapi banyak para peneliti yang mengelompokkan bahwa Turki ini masuk ke dalam wilayah Eropa gitu, karena memang Turki ini termasuk negara transbenua nih. Wilayah yang ini, wilayah Istanbul, dulu disebutnya Konstantinopel, ini masuknya ke wilayah Eropa. Makanya Turki merupakan salah satu negara yang ada di dua benua. Kemudian ada Iran, ada juga Irak, kemudian ada Kuwait, ada negara kecil namanya Bahrain, pulau kecil di sini nggak kelihatan kalau di peta ini. Kemudian ada Qatar. Nah, di sini juga ada Uni Emirat Arab yang terkenal dengan Dubai-nya, Abu Dhabi-nya. Dan ini juga ada Oman, kemudian ada Yaman. Nah, ini adalah negara-negara yang terdapat di wilayah Asia Barat, yang sering disebut sebagai wilayah Timur Tengah. Wilayah yang bisa dianggap wilayahnya banyaknya gurun pasir ya, ketimbang lahan suburnya. Oke, yang berikutnya adalah Asia Tengah. Nah, sama dengan namanya, wilayah Asia Tengah ini berada di wilayah di tengah-tengah benua Asia ya. Makanya negara-negara yang ada di wilayah Asia Tengah hampir semua tidak memiliki akses ke laut, kecuali mereka memiliki akses ke sebuah danau terbesar yang disebut dengan Laut Kaspia. Jadi satu-satunya perairan luas yang ada di wilayah Asia Tengah itu adalah Laut Kaspia, yang sebenarnya adalah danau. Nah, kebanyakan negara-negara Asia Tengah ini dulunya merupakan negara-negara pecahan dari Uni Soviet. Kita lihat nih, ada negara apa saja di sini. Oke, yang pertama ada Kazakhstan yang wilayahnya paling luas. Kemudian ada Uzbekistan, kemudian ada Turkmenistan, ada Kyrgyzstan, dan juga ada Tajikistan. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa kok negara-negara di Asia Tengah namanya stan semua? Oke, saya kasih tahu ya bahwa istilah stan itu sendiri di dalam bahasa-bahasa yang ada di wilayah Asia Tengah itu memiliki arti land atau tanah atau negeri. Jadi Kazakhstan itu negerinya orang Kazakh, tanahnya orang Kazakh. Kyrgyzstan itu negerinya orang-orang Kirgiz, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan aneh, ada Pakistan, ada Afghanistan, Kyrgyzstan, Tajikistan. Itu artinya kalau di Eropa itu mirip kayak negara di Eropa, ada England, ada Holland, terus ada Finland, terus ada Iceland, itu land semua. Nah, stan ini juga artinya sama, kurang lebih seperti itu ya. Oke, itulah pembagian region atau regional dari wilayah di Asia. Jadi ada 6 wilayah utama di wilayah Asia ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh atau lihat
kita akan mendalami salah satu negara yang ada di wilayah benua Asia. Nah, sebelum itu kita lihat dulu di video ini ya. Hello, excuse me. Any good restaurant here? Good restaurant. English? Oh, this street walk please. Hamburg, beef teki, omurice, garlic sauce, Jew, good taste. Coffee shop. Coffee jelly, grapefruit juice, piiman, tomato, cheese, sand, good taste. Over there, pan shop. Korokke pan, melon pan, gratin pan. Good paradise. Let's go. What? McDonald's. おはよう、時よ、こんにちは、すみません、I foreigner, I don't speak Japanese, but I love 青い空 When you say わかりました I say 日立、トヨタ、川崎、ニテンドケノン、ソニー、ホンダ I'm losing my way Where should I go? 新宿 so big I need a ドラえもん You speak Japanese Show me body language What can I do? Where should I go? マクドナルド、グーグルトイレとキットカット、ディズニーランド、タクシーがホテル、セブンイレブンミルク、バス、ビール、スターバックス。おはよう、時よ、こんにちは、すみません、I foreigner, I don't speak Japanese, but I love ramen tempura When you say ありがとう、こんばんは I say 鈴木、ヤマハ、ユニキロ、トシバ、カシオ、こちら I'm losing my way Where should I go? Kalian sudah lihat kan video tersebut? Nah, kira-kira kita bakal bahas negara apa nih? Oke, yang bakal kita bahas kali ini adalah mengenai negara Jepang. Oke, seperti yang kalian lihat di video, Jepang ini merupakan salah satu negara maju ya di dunia. Dan kita lihat Jepang itu unik karena Jepang itu sangat bangga dengan budayanya dan juga dengan bangsanya sendiri. Jadi kalau kita lihat di video kelihatan kan kayak penyebutan-penyebutan dalam bahasa asing di Jepang ini tidak pernah pronunciationnya sesuai dengan bahasa asing tersebut, tapi selalu disesuaikan dengan pengucapan dari orang-orang yang ada di Jepang tersebut. Oke, kita hari ini akan membahas mengenai Jepang. Oke, ini adalah peta dari negara Jepang ya. Ini adalah simbol dari bendera Jepang. Oke, kalian pasti udah tahu ya kalau soal Jepang, karena Jepang ini adalah salah satu negara yang paling banyak nih produk-produknya di Indonesia, mulai dari otomotif, kemudian mulai dari perlengkapan sehari-hari, kemudian bumbu makanan, masakan dan lain-lain, itu banyak yang dari Jepang karena memang Jepang ini salah satu negara yang hubungannya sangat dekat dengan Indonesia. Oke. Nah, di dalam bahasa aslinya Jepang tersebut sebenarnya bukan disebut sebagai Jepang. Jadi orang Indonesia sebenarnya pertama kali menyebut nama negara ini Jepang karena mendengar orang-orang dari Tiongkok, para pedagang dari Tiongkok yang kemudian datang ke wilayah Nusantara, yang kemudian menyebutkan kata-kata yang kurang lebih terdengar oleh orang Indonesia seperti kata Jepang gitu kan. Padahal nama asli dari negara ini itu adalah Nippon ataupun Nihon, yang artinya negeri di mana matahari itu terbit. Makanya julukan dari negara Jepang itu adalah negeri matahari terbit. Nah, Jepang sendiri ini adalah salah satu negara kepulauan mirip dengan Indonesia ya. Jadi Jepang ini adalah salah satu contoh negara yang ada di benua Asia, tapi dia tidak memiliki sedikit pun wilayah di
daratan benua Asia, sama seperti Indonesia. Nah, ibu kota dari negara Jepang ini adalah Tokyo. Luas wilayah keseluruhan dari negara Jepang ini adalah 377.973 km persegi. Artinya wilayahnya lebih kecil dari Indonesia ya. Indonesia 1,9 juta lebih. Artinya kalau dibandingin dengan wilayah yang ada di Indonesia, ini tidak lebih besar dari wilayah Pulau Sumatera. Jadi negaranya cukup kecil tapi sangat maju ya. Oke, bahasa yang digunakan adalah bahasa Jepang. Jepang ini salah satu negara yang punya tulisan sendiri, punya bahasa sendiri, dan mereka bangga menggunakan itu. Nah, agama yang banyak dianut oleh orang-orang di Jepang ini adalah Shinto, kemudian Buddha, dan juga Kristen. Meskipun nanti kebanyakan orang-orang di Jepang ini menganut Shinto ya. Ada yang menganut Shinto tapi menganut Buddha juga. Jadi ada yang satu orang bisa dua kepercayaan gitu kan. Oke, yang berikutnya, pemerintahan yang berkembang di wilayah Jepang ini adalah monarki konstitusional, di mana sistem monarki konstitusional ini pemimpin atau kepala negaranya itu adalah seorang kaisar, yang kebetulan di tahun 2020 ini kaisarnya bernama Kaisar Naruhito, dan kemudian untuk pemimpin pemerintahannya atau kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh seorang perdana menteri. Nah, sekarang pimpinan atau perdana menterinya masih dipegang oleh Shinzo Abe, sedangkan mata uang Jepang sendiri adalah yen. Itu sekilas ya profil dari negara Jepang yang akan kita bahas hari ini. Oke, apa saja sih yang bakal kita bahas tentang Jepang? Oke, yang pertama ada lokasi, kemudian kita akan membicarakan tentang iklimnya, seperti apa di sana. Terus kita akan membicarakan juga bentuk muka bumi dari wilayah Jepang ini seperti apa, terus flora dan faunanya seperti apa, terus dari secara geologi itu kayak gimana, terus yang terakhir bagaimana sih penduduk Jepang itu gitu ya. Nah, ini adalah beberapa poin yang bakal kita bahas di pembahasan kita hari ini mengenai contoh yang ada di negara Asia, yaitu Jepang atau Nihon atau Nippon. Oke, yang pertama kita akan melihat nih, Jepang ini ada di mana sih? Oke, kalau di benua Asia, wilayah Jepang ini ada di wilayah Asia bagian timur. Nah, sebagian besar wilayah Jepang ini berada di bagian barat laut Samudra Pasifik. Jadi dia ada di pinggiran Samudra Pasifik nih, ini Samudra Pasifik nih. Nah, ini Jepang. Nah, Jepang ini di wilayah utara memiliki perbatasan dengan negara Rusia ya. Tepatnya di wilayah Laut Okhotsk. Nah, daerah sini nih, Laut Okhotsk. Kemudian di wilayah timur, negara Jepang ini berbatasan dengan Samudra Pasifik. Daerah sini nih, ini Pasifik semua, ini Samudra Pasifik di sebelah timur. Kemudian di wilayah sebelah barat, Jepang juga berbatasan dengan negara Korea Selatan, Korea Utara, dan juga Rusia. Ini di sebelah barat. Dan di sini ada Laut Jepang juga ya, atau disebutnya Laut Kuning gitu kan. Nah, di sebelah selatan, di bagian selatannya ini, selatan Jepang daerah sini, ini berbatasan dengan wilayah Laut Tiongkok Timur, dengan negara Filipina dan juga negara Taiwan. Ini bagian selatannya. Itu secara garis besar ya mengenai letak geografis ataupun posisi dari negara Jepang itu sendiri. Oke, secara astronomis Jepang ini terletak antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Jadi sebenarnya Jepang ini melintang dari utara ke selatan ya, karena wilayahnya memanjang. Kalau Indonesia kan membujur ya, dari timur ke baratnya sangat jauh. Kalau ini Jepang ini dari utara ke selatannya yang cukup besar. Nah, Jepang ini terdiri dari 4 pulau besar utama. Bentar ya, saya hapus dulu. Oke, Jepang terbagi menjadi 4 pulau besar utama, yaitu yang paling di utara ada namanya Pulau Hokkaido, pulau yang paling dingin ya. Terus ada pulau terbesarnya itu Pulau Honshu. Kemudian di sini ada Pulau Shikoku dan juga ada Pulau Kyushu. Nah, ini adalah 4 pulau besar yang ada di negara Jepang. Nah, sisanya adalah pulau-pulau kecil. Nah, iklim yang ada di negara Jepang itu sendiri, ini kalau Jepang ini termasuk negara yang memiliki 4 musim ya.
Nah, kalau misalnya lagi musim dingin, di Jepang ini suhunya bisa mencapai minus 7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Bayangin ini dingin banget ya. Kulkas aja 1 derajat, 5 derajat aja udah dingin, apalagi di minus 7. Terus kalau di musim panas, mereka ini suhunya antara 21 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Jadi sepanas-panasnya di Jepang tidak lebih panas dari Indonesia. Oke. Jepang ini termasuk negara yang memiliki 4 musim, makanya disebut sebagai negara memiliki iklim sedang, di mana ada 4 musim di sini. Ada musim semi yang dimulai bulan Maret, kemudian ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin. Dan biasanya orang-orang di Jepang, khususnya di anak-anak sekolah, biasanya libur di musim panas sekitaran bulan Juni ya. Biasanya mereka pergi ke pantai, liburan gitu, itu di musim panas, karena memang nanti setelah musim panas berakhir, datang musim gugur, terus datang musim dingin, mereka nggak bisa liburan ke pantai lagi. Oke, kalau Indonesia mah bebas ya, mau kapanpun mau ke pantai, kita makan negara tropis. Nah, luas daratan dari negara Jepang ini sendiri 30% dari total seluruh wilayahnya. Jadi wilayah Jepang ini kan kalau dari sini nih, ini wilayah Jepang. Nah, wilayah daratannya ini yang ini sama yang ini cuma 30% dari totalnya, dan di daratannya juga ternyata 70 sampai 80%-nya ini adalah pegunungan. Jadi ini dataran tinggi semua nih. Dataran tinggi. Nah, sisanya cuma 20 sampai 30% aja yang yang merupakan dataran rendah dan sangat ideal untuk ditempati oleh manusia. Nah, di wilayah Hokkaido nih, di wilayah pulau paling utara, hanya di wilayah sekitar sini saja nih yang datarannya merupakan dataran rendah. Jadi kebanyakan dataran rendah yang ada di wilayah Jepang ini adalah daratan yang ada di pesisir pantai. Jadi di daerah tengah-tengah pulaunya ini kebanyakan adalah pegunungan. Di Hokkaido aja cuma sekitaran ini aja nih yang merupakan daratan rendah dan ideal untuk ditinggali oleh manusia. Terus di wilayah ini cuma wilayah daerah sini, ini dataran rendah yang disebut daratan Sendai. Kemudian di sekitar Tokyo atau wilayah Kanto disebutnya. Terus di daerah sini juga di wilayah Echigo. Kemudian di wilayah Nobi di daerah sini, di wilayah Shizuoka. Kemudian di daerah sini juga ada di Kinai Plain. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang merupakan dataran rendah. Jadi sisanya ini adalah pegunungan-pegunungan. Nah, kebanyakan penduduk di Jepang ini tinggalnya di dataran-dataran rendah yang ininya nih. Yang padat penduduknya itu daerah-daerah yang ditandain ini ya. Oke, next. Nah, secara geografis Jepang ini terletak di wilayah yang sangat rawan terjadinya bencana gempa bumi, karena Jepang ini ada di antara ring of fire atau cincin api. Nah, yang digambar ini nih yang dari sini ini adalah rangkaian patahan lempeng, di mana di patahan-patahan lempeng ini adalah wilayah-wilayah yang sangat rawan untuk terjadi gempa bumi, karena di sini akan terjadi tabrakan antara lempeng benua Asia dan juga lempeng Pasifik. Dari kalau keduanya saling bergesek akan terjadi gempa bumi. Dan dampak berikutnya adalah wilayah-wilayah yang ada di cincin api ini biasanya memiliki banyak sekali gunung Merapi. Nah, Indonesia juga salah satu negara yang ada di cincin api ini ya. Makanya kalau di wilayah negara Jepang ini yang namanya gempa kayaknya udah nggak aneh, udah jadi rutinitas. Nah, di Jepang sendiri ini terdiri dari 192 gunung api. Jadi bayangin di Jepang ini udah mah pulaunya nggak terlalu luas, kebanyakan adalah gunung Merapi gitu kan. Jadi kalau kita sebenarnya tidak siap, maka tahun baruan di Jepang bukan pakai kembang api ya, tapi pakai gunung Merapi ditembak-tembakin semua. Oke, itu bercanda doang ya. Nah, 20% wilayah di Jepang ini tertutup oleh lapisan vulkanik. Jadi sebenarnya sangat subur, tapi cuma 25%, sisanya nggak terlalu subur. Nah, gunung tertinggi yang ada di wilayah Jepang ini adalah Gunung Fuji dengan tinggi sekitar 3.776 meter di atas permukaan laut. Makanya di sini juga sering terjadi gempa bumi, bisa sangat sering sekali, tapi orang-orang Jepang dengan teknologinya mereka mampu membuat bangunan-bangunan anti gempa. Beda dengan di Indonesia ya, ketika terjadi tsunami di Aceh di sini, kita kan belum siap, korban yang tewasnya sangat banyak. Tapi ketika di Jepang,
terjadi tsunami, terjadi bencana gempa bumi, maka korbannya tidak akan terlalu banyak karena mereka sudah siap dan mereka sudah maklum gitu kan, yang namanya gempa udah kebiasaan sehari-hari. Nah, wilayah Jepang juga ini sumber daya alamnya sangat terbatas. Jadi Jepang ini bukan salah satu negara yang subur. Makanya dia ini sangat memerlukan negara lain untuk memenuhi industri mereka. Jadi mereka ini sebenarnya tidak memiliki batu bara yang dalam kualitas bagus, kemudian sumber-sumber mineral yang lain mereka tidak terlalu banyak dimiliki oleh Jepang ya. Makanya Jepang ini disebut juga negara yang miskin terhadap sumber daya alam. Makanya di masa lalu mereka pernah mencoba menguasai wilayah-wilayah yang punya sumber daya alam yang melimpah. Nah, nanti kalian cari tugasnya ya, negara mana saja sih kira-kira yang menyuplai Jepang dari segi sumber daya alam buat bahan industri mereka gitu kan. Nanti jadi tugas buat kalian. Nah, ini dari segi flora atau tumbuh-tumbuhannya. Di sini ada pohon yang menjadi ciri khas Jepang, atau pohon ek atau pohon oak. Kemudian ada juga pohon bambu, kemudian ada juga pohon poplar, dan juga ada pohon maple. Ini adalah pohon-pohon yang menjadi ciri khas di Jepang. Ada juga pohon sakura terutama ya, bunga yang ada bunga sakuranya. Nah, penduduk di Jepang ini sebenarnya mayoritas mereka disebut sebagai orang-orang Jepang asli, tapi kamu juga harus tahu bahwa penduduk Jepang yang mukanya seperti ini ternyata mereka bukanlah penduduk asli dari Jepang. Jadi mereka ini baru masuk beberapa ribu tahun belakangan ya, tapi sebelum itu ada penduduk-penduduk yang sudah jauh lebih lama tinggal di Jepang. Wajah-wajahnya seperti ini nih. Ada yang tahu nggak mereka disebut orang apa? Oke, benar. Namanya adalah Ainu. Suku Ainu adalah suku asli di Jepang. Mereka kebanyakan tinggal di pulau bagian utara di Hokkaido, di daerah yang paling dingin ya. Mereka adalah penduduk asli Jepang, tapi mereka mulai tersisih ya dari pergaulan orang-orang Jepang karena mereka ada di wilayahnya di wilayah utara. Nah, secara garis besar menurut sensus penduduk Jepang ini meskipun wilayahnya cukup kecil tapi penduduknya cukup padat, yaitu sekitar 126.440.000 orang pada tahun 2018 ini ya. Jadi ini cukup padat juga. Indonesia punya penduduk hampir 260 juta tapi wilayahnya kan kita 6 kali lebih besar dari Jepang. Nah, kelompok etnik yang ada di Jepang ini termasuk 98% ini orang-orang Jepang, yaitu suku Yamato, suku Ainu, dan suku Ryukyu. Sisanya ada orang Korea, ada orang Tionghoa, dan lain-lain. Jadi tidak terlalu beragam ya penduduk yang ada di wilayah Jepang ini. Nah, untuk agama ini hampir 51% menganut Shinto, kemudian ada juga Buddhisme, dan sisanya tidak menjawab, ada yang Kristen, ada yang Yahudi, dan lain-lain. Nah, khusus untuk agama sebenarnya di Jepang sendiri, agama itu sepertinya tidak menjadi sesuatu hal yang harus diekspresikan dalam sudut pandang orang-orang Jepang, karena memang orang Jepang ini tidak terlalu ini ya, bahkan mereka bisa menganut dua agama sekaligus. Jadi saya pernah dapat cerita dari seorang kawan saya bahwa di Jepang itu mereka kalau ada hari raya Shinto mereka ikutan, hari raya Buddha mereka juga ikutan, kalau ada hari raya Kristen juga mereka ikutan, karena menurut mereka hari raya tersebut merupakan festival atau hari untuk merayakan kebudayaan. Jadi orang-orang Jepang tidak terlalu fanatik terhadap agama ya, tapi mereka masih mempercayai bahwa kaisar mereka itu adalah keturunan dari dewa matahari atau Amaterasu Omikami gitu ya. Nah, kebiasaan yang baik dari orang-orang Jepang itu sendiri salah satunya adalah budaya membacanya. Nah, biasanya orang Jepang ini selalu meluangkan waktu minimal 2 jam satu hari untuk membaca. Ini lihat nih, ini bukan rekayasa ya. Ini di kereta ketika mereka pulang kerja. Mungkin kalau di Indonesia kebanyakan pada main handphone, lihat Instagram, lihat sosmed dan lain-lain. Ternyata orang-orang Jepang lebih memilih untuk membaca karena menurut mereka waktu yang digunakan untuk perjalanan ini kan nggak boleh sia-sia, jadi harus tetap produktif. Makanya mereka banyak yang pinter dan mereka daya juang juga sangat tinggi. Bahkan ini sudah dimulai ribuan tahun sebelumnya, di mana di Jepang dikenal sebuah tradisi namanya harakiri. Ini tradisi yang biasanya dilakukan oleh seorang samurai jika dia gagal ataupun dia kalah perang atau lain-lain, dia akan melakukan bunuh diri. Jadi orang Jepang itu lebih baik dia mati daripada dia menjadi seorang pecundang gitu. Dan biasanya tradisi harakiri ini akan dilakukan secara sukarela ya oleh seorang samurai tersebut. Biasanya akan disaksikan oleh shogunnya dan juga biasanya kepala agama Shinto
Dan ini orang yang bawa pedang di sini, ini biasanya adalah sahabatnya dia atau orang yang ditunjuk oleh kesogunan untuk mengeksekusi. Jadi nanti setelah dia menusukkan sebuah pedang kecil yang disebut dengan tanto, nah dia nanti akan merobek perutnya. Nah, untuk menghilangkan rasa sakit supaya penderitaannya tidak terlalu panjang, orang yang ini bertugas untuk mengeksekusi dan langsung memenggal kepalanya atau membunuhnya. Jadi supaya matinya nggak lama gitu ya. Ini tradisi harakiri. Meskipun sekarang nggak terlalu banyak ya tradisi harakiri di Jepang ya, karena memang tidak terlalu dipakai lagi. Tapi tetap sampai sekarang harga diri dari orang Jepang itu sangat tinggi. Jadi orang Jepang ini gimana ya, semangatnya luar biasa sekali. Budaya malunya juga mereka luar biasa. Ini yang kayaknya sulit ditemukan di Indonesia ya. Indonesia mah korupsi aja masih bisa senyum-senyum. Oke, itu materi kita hari ini tentang negara Jepang. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan kalian ajukan pertanyaan kalian di Google Classroom ya. Oke, terima kasih semuanya.